selamat datang di Lens Cake Channel. Di video tutorial kali ini aku mau membuat kue mangkok gula merah mekar dan anti gagal. Cara membuatnya mudah sekali dan irit bahan. Teksturnya lembut, empuk dan wangi. Rasanya sudah pasti enak sama seperti yang dijual. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita buat dulu bahan biang. Masukkan 1 sendok teh terigu. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan air hangat. Kita aduk bahan biang hingga tercampur rata. Selanjutnya tutup dan istirahatkan bahan biang selama 15 menit. Siapkan setengah butir kelapa setengah tua parut kasar. Kita campur dengan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan. Diaduk ya supaya garamnya tercampur rata. Sekarang kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita angkat kelapa parut. Step berikutnya, masukkan 150 gram gula merah ke dalam panci, tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan juga 3 lembar daun pandan. Tambahkan 350 ml santan. Kita masak hingga mendidih dan gula merah larut. Setelah mendidih kita angkat, diamkan hingga uap panasnya hilang. Sekarang masukkan 200 gram tepung beras ke dalam mangkok bersih dan kosong. Campur dengan 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong yang sudah dihaluskan. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya masukkan gula merah dan santan. Ini masih agak panas ya, Mam. Kita tuang sebagian dulu. Kemudian diaduk ya hingga tercampur rata. Tuang sisa santan. Kita aduk lagi hingga tercampur rata dan licin. Nah, adonannya sudah tercampur rata ya, Mam. Ini bahan biang setelah diistirahatkan 15 menit mengembang dan banyak busanya, artinya ragi masih aktif ya, Mam. Sekarang kita masukkan bahan biang ke dalam adonan. Aduk adonan hingga tercampur rata dan licin. Selanjutnya disaring dulu ya, supaya adonannya licin dan tidak ada lagi serat tape singkong. Setelah disaring, sekarang kita keplok-keplok adonan menggunakan whisker selama 10 menit. Atau bisa juga dikeplok-keplok dengan tangan selama 10 menit. Selanjutnya tutup dengan serbet dan kita istirahatkan adonan selama 1 jam. Nah, ini adonannya setelah diistirahatkan selama 1 jam terlihat mengembang naik lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang kita tambahkan dulu baking powder. Sambil disaring ya, Mam. Kita aduk adonan hingga tercampur rata dan nanti tekstur adonannya kembali seperti semula. Sekarang tuang adonan ke dalam cetakan cucing plastik hingga penuh supaya mekar merekah cantik. Cetakan cucingnya ini tidak perlu dioles minyak sayur ya, Mam, dan tidak perlu dipanaskan.
Selanjutnya, panaskan panci kukusan dan beruap banyak seperti ini. Kita kukus kue mangkok selama 20 menit dengan api besar. Setelah 20 menit, kecilkan dulu api kompor. Wah, kuenya mekar semua ya, Mam. Nah, ini kukusan yang kedua ya, Mam. Sama seperti yang pertama, kuenya mekar semua. Sekarang setelah uap panasnya hilang, kita lepaskan kue mangkok dari cetakan cucing. Nah, mulus ya, Mam, tidak lengket dan mudah sekali melepaskannya dari cetakan. Kita tambahkan kelapa parut kukus. Cocok banget ya, Mam, kue mangkok gula merah dimakan dengan kelapa parut kukus, enak banget. Nih, tekstur kuenya seperti ini, kelihatan empuk dan lembut ya. Sekarang kita belah dua kue. Nah, tampak dalamnya seperti ini ya. Rasanya enak persis dengan yang dijual di bakulan kue. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Halo, hari ini saya mau membuat bika Ambon mini. Bika Ambon mini ini resep andalan saya karena rasanya enak dan mantul, bersarang penuh dan seratnya bagus sekali. Teksturnya lembut dan kenyal, lembut sampai besok pagi. Saya sudah beberapa kali membuat bika Ambon mini dengan resep ini dan hasilnya selalu memuaskan dan anti gagal. Nah, di video kali ini saya sertakan cara memanggang bika Ambon mini supaya bagian bawah kue tidak cepat gosong. Bahan-bahannya, pertama kita siapkan 325 cc santan dari setengah butir kelapa. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir atau kurang lebih 7 sendok makan. Siapkan 2 batang serai dan digeprek. 5 lembar daun pandan, 7 lembar daun jeruk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Untuk kunyit bubuk bisa beli yang sasetan seperti ini, ada banyak yang jual di pasar, harganya cuma 1000-an. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Untuk bahan B kita siapkan 200 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung ketan atau kurang lebih 25 gram, 1 sendok teh ragi instan. Untuk bahan C, siapkan 3 butir telur, 100 gram gula pasir atau kurang lebih 7 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk. Bahan D, siapkan 50 gram margarin. Masukkan santan. Tambahkan dengan gula pasir, kunyit bubuk, garam, batang serai, daun pandan, dan tambahkan daun jeruk. Kita buang tulang daunnya. Masak santan sampai mendidih supaya kue tidak cepat basi. Nah, setelah mendidih kita angkat. Saring santan dan diamkan sampai hangat. Step berikutnya kita lelehkan margarin dengan cara ditim. Setelah margarin meleleh, angkat dan tunggu sampai suhu ruang. Campur tepung tapioka dan tepung ketan. Tambahkan ragi instan. Kemudian masukkan sebagian santan.
Aduk dengan whisker hingga tercampur rata. Aduk lagi hingga tercampur rata, licin dan tidak bergerindil. Kemudian kita istirahatkan adonan selama 20 menit. Tutup dengan serbet. Sambil menunggu 20 menit, kita kocok lepas telur. Tambahkan gula pasir dan vanili bubuk. Nah, setelah adonan diistirahatkan selama 20 menit, kita buka serbetnya dan adonan sudah mengembang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita aduk adonan. Kemudian masukkan adonan telur. Aduk sampai tercampur rata dan menyatu. Terakhir, masukkan margarin. Aduk adonan hingga tercampur rata dan menyatu. Kemudian istirahatkan adonan selama 1 jam. Tutup dengan serbet bersih dan lembab. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, adonan mengembang 2 kali lipat dan yang di atasnya ini banyak busanya. Pindahkan adonan ke dalam gelas ukur untuk memudahkan menuang adonan ke dalam cetakan. Siapkan loyang, isi dengan pasir bersih dan kering. Pasir ini sudah saya cuci dan kering. Kemudian letakkan cetakan di atas pasir dan panaskan cetakan. Semir cetakan dengan margarin. Setelah cetakan panas, tuang adonan bika ambon ke dalam cetakan. Tuang sampai 3/4 penuh saja karena nanti kuenya akan mengembang naik ke atas. Nah, jadi tipsnya kali ini supaya bagian kue tidak cepat gosong, kita alas dengan pasir bersih dan kering. Panggang kue dengan api kecil dan kita tunggu sampai bagian atas kue keluar lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil seperti ini ya, ini artinya tandanya kue bersarang dan berserat banyak. Setelah agak kering, bagian atas agak kering, kita balik kue. Nah, bagian bawahnya bagus, tidak gosong.
Tekstur Bika Ambon Mini ini lentur dan lembut sampai besok pagi. Saya bantu belah dua dengan pisau karena lembut dan lentur sekali. Nah, ini ya, seratnya bagus sekali, bersarang penuh dan berserat banyak, cantik sekali. Selamat datang di Let's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat jajan pasar yang enak dan bentuknya cantik. Di save aja dulu ya mam resepnya, siapa tahu nanti butuh. Kali ini aku mau membuat dadar gulung mawar. Rasanya enak dan bentuknya cantik sekali. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Kita siapkan 220 gram terigu protein sedang, 30 gram tepung tapioka, 3/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 butir telur, 550 ml santan dari 1 saset santan ukuran kecil ditambah dengan air, kemudian kita ukur menjadi 550 ml, atau bisa juga dari setengah butir kelapa, dan pewarna makanan pink. Kemudian untuk bahan unti, siapkan setengah butir kelapa setengah tua parut kasar, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 200 ml air, pasta pandan secukupnya, 10 lembar daun pandan, dan 10 lembar daun suji. Untuk wadah kue, kita siapkan plastik mika seperti ini, ukuran diameter 7 cm. Pertama kita blender dulu daun pandan dan suji. Masukkan daun pandan dan suji ke dalam blender. Tambahkan air cukup hingga blender bisa berputar. Kita blender daun pandan dan suji hingga halus. Kemudian saring jus daun pandan dan suji. Kita tambahkan sisa air ya mam. Nah, untuk mempertegas warna hijau bisa tambahkan sedikit pasta pandan supaya warna hijaunya tidak pucat. Sekarang kita masak unti kelapa. Campur kelapa parut dengan gula pasir. Tambahkan garam. Lalu kita masukkan air jus pandan suji yang sudah kita saring tadi. Diaduk dulu ya hingga tercampur rata. Masak unti sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Nah, setelah dimasak hingga mengering, tidak kelihatan air lagi, baru kita angkat unti. Sekarang kita mau buat adonan kulit dadar, tapi sebelumnya kita masak dulu santannya. Tambahkan garam. Masak santan hingga mendidih supaya kue tidak cepat basi. Nah, setelah mendidih kita angkat santan dan diamkan santan hingga suhu ruang. Selanjutnya campur tepung terigu dengan tepung tapioka. Masukkan gula pasir, lalu vanili bubuk, kemudian masukkan juga telur, tambahkan santan yang sudah dingin suhu ruang. Santannya saya masukkan sebagian dulu ya. Kita aduk adonan hingga tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Masukkan lagi sebagian santan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah adonannya kelihatan halus, baru kita tuangkan sisa santan. Aduk kembali adonan hingga tercampur rata dan menyatu. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan pink atau merah muda, sedikit saja ya mam. Lalu aduk hingga warnanya merata.
Kita saring adonan supaya adonannya halus. Panaskan dulu teflon supaya kulit dadar berpori kasar. Teflon harus benar-benar sudah panas. Saya pakai teflon krepes, bisa pakai teflon biasa. Angkat teflon, kemudian celupkan ke adonan, lalu angkat. Kemudian kita masak kulit dadar hingga matang. Apabila ada yang bolong seperti ini, tinggal kita tambal dengan adonan ya, Mam. Nah, setelah matang, kita angkat kulit dadar. Hasilnya bagus ya, Mam. Kulit dadarnya berpori kasar dan lentur. Sekarang kita coba menggunakan teflon biasa. Panaskan dulu teflon, oles dengan sedikit margarin. Teflon harus benar-benar panas supaya hasilnya kulit dadar berpori kasar. Tuang adonan kemudian dimiringkan agar adonan menyebar ke seluruh teflon. Masak kulit dadar hingga matang dengan api kecil. Setelah matang, kita angkat kulit dadar. Nah, hasilnya kulit dadarnya berpori kasar. Selanjutnya, ambil 1 sendok makan unti kelapa, kemudian kita bulatkan sambil dipadatkan ya, Mam. Jika Mamis mau kulit dadar tampak berpori kasar, maka letakkan bagian kulit dadar yang berpori kasar menghadap ke atas seperti ini. Sedangkan apabila maunya kulit dadar kelihatan halus dan mulus, maka letakkan bagian yang halus menghadap ke atas, sehingga nanti hasilnya kulit dadar halus dan mulus. Ambil selembar kulit dadar gulung, kita potong kulit dadar menjadi 5 bagian, tidak putus ya, Mam. Kita potong kulit dadar menjadi 5 bagian, tidak putus seperti ini ya, Mam. Isi bagian tengah dengan unti kelapa. Ambil 1 bagian kulit dadar, lalu lipat keluar kulit dadar seperti ini. Kemudian kita bungkus menutupi sebagian unti supaya nanti hasil mawarnya kelihatan agak kuncup sehingga bentuknya lebih cantik. Sekarang kita ambil bagian kulit dadar yang berlawanan arah, lipat keluar seperti tadi, lalu bungkus menutupi sebagian unti. Kemudian ambil lagi 1 bagian, lipat keluar kulit dadar, lalu bungkus ke arah tengah. Ambil lagi bagian kulit dadar yang berlawanan arah, lipat keluar kulit dadar, lalu bungkus ke arah tengah seperti ini. Sekarang ambil bagian yang terakhir, lipat keluar kulit dadar, lalu bungkus ke arah tengah. Usahakan melipatnya saling silang supaya terbentuk kelopak bunga mawar. Kita ambil wadah plastik mika, lalu masukkan kue dadar gulung mawar. Nah, hasilnya cantik sekali. Nah, kue dadar gulung mawar ini siap disajikan. Bentuknya cantik sekali, rasanya juga enak, cocok sekali untuk isian snack box dan disuguhkan di berbagai acara dan suasana. Sekarang kita cobain ya, Mam. Nah, kue dadar gulung mawarnya cantik sekali ya, Mamis. Rasanya enak, untinya wangi pandan, kulit dadar gulungnya gurih, lembut, dan lentur. Perpaduan rasanya pas banget. Halo, jumpa lagi di Lin's Cake Channel. Hari ini saya mau membuat kue nagasari pandan dari tepung hun kue. Cara membuatnya mudah sekali dan irit bahan. Hasilnya enak, lembut, legit, dan wangi pandan. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya.
Untuk bahan-bahannya, siapkan 1 bungkus tepung hun kue, 125 gram gula pasir, 600 ml santan kental dari 1 butir kelapa, setengah sendok teh garam, pasta pandan secukupnya, 15 lembar daun suji, skip kalau tidak ada, dan 10 lembar daun pandan. Kemudian siapkan juga 4 buah pisang kepok atau pisang uli, kukus hingga matang. 1 buah pisang dipotong menjadi 4 atau 5 bagian. Siapkan plastik untuk membungkus. Saya pakai plastik ukuran 15 x 25 cm. Kemudian plastiknya ini kita belah 2. Pertama, blender daun pandan dan daun suji. Tambahkan sebagian santan. Kita blender hingga halus. Kita saring jus daun pandan suji. Setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan tepung hun kue ke dalam mangkok kosong dan bersih. Tambahkan gula pasir, garam, dan masukkan jus daun pandan suji. Diaduk dulu ya supaya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru kita tuang sisa santan. Aduk lagi adonan hingga rata. Supaya warna hijaunya tidak pucat, bisa tambahkan sedikit saja pasta pandan. Tapi apabila warna hijaunya sudah cukup terang, pasta pandan ini bisa di skip. Selanjutnya kita saring dulu adonan supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil. Setelah itu, masak adonan kue Nagasari dengan api sedang, cenderung kecil hingga matang, meletup-letup dan licin. Harus sambil terus diaduk ya Mam, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah ini Mam, adonannya sudah mulai terlihat mengental. Kita aduk cepat, jangan sampai bagian bawah adonan gosong. Masak dan aduk terus hingga adonan terlihat licin. Nah, kita masak adonan hingga meletup-letup dan licin seperti ini ya Mamis. Kemudian matikan api kompor dan angkat. Sekarang kita bungkus. Siapkan 1 lembar plastik untuk membungkus. Letakkan pisang rebus di tengahnya. Kemudian tambahkan 1 hingga 1,5 sendok makan adonan Nagasari. Kita letakkan di atas pisang. Dan sekarang kita bungkus. Ini adonannya dilakukan saat masih panas ya Mam, supaya nanti hasilnya kelihatan licin dan mulus. Nah, jadinya seperti ini. Kita rapikan. Nah, ini kita gunting saja ya supaya terlihat rapi. Sekarang kita cobain ya Mam. Wangi sekali ya Mam aroma pandannya. Teksturnya lembut. Rasanya enak dan wangi, suka sekali. Selamat mencoba ya Mam. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat kue Nagasari hun kue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan tap tanda lonceng.